Guys, jadi saya mau cerita ya teman-teman ya. Jadi saya sering itu lihat di kolom komentar channel kita pertanyaan-pertanyaan, Bang, pernah nggak bertengkar dengan istri? Bang, nyaman nggak menikah dengan istri? Jadi saya mau jawab ya guys, tapi sembari kita mau memperbaiki sepeda saya. Dan ternyata guys, waktu kempes kemarin ternyata bannya sudah bocor teman-teman. Jadi aku mau ke tambal ban. Sekalian juga aku mau kasih lihat tempat bengkelnya sepeda atau tambal bannya sepeda ya guys di Jepang ini. Teman-teman kan ada juga bertanya di kolom komentar. Oke guys, tapi sebelumnya ini istri jemput saya dari kerja. Saya mau beli kopi dulu teman-teman. Seperti biasa pulang kerja beli kopi. Oke, ikutin terus Endra Story. Saya akan bercerita tentang kita berdua pernah bertengkar atau tidak gitu. Hal-hal apa yang membuat bertengkar, dan juga suasana tambal ban ataupun bengkel sepeda di Jepang. Oke guys, ikutin Hendra Story. Oke, langsung saja sembari beli kopi aku cerita ya teman-teman. Dan juga nanti kita mengambil sepeda dari rumah langsung ke tempat tambal ban. Nah, jadi aku itu bersama istri ya teman-teman. Awal-awal menikah itu dan hidup di Jepang itu ada 3-4 permasalahan yang sering aku dan istri bertengkar. Dan permasalahan itu bukan permasalahan besar tuh guys. Permasalahan yang kecil. Ya mungkin terkejut badan ya ketika perbedaan budaya di sini dengan budaya yang sebelumnya di Indonesia ya teman-teman. Jadi hal yang kecil ini bisa menimbulkan pertengkaran kita sama istri guys. Jadi yang pertama itu aku cerita teman-teman, sesampainya di Jepang hidup bersama dengan istri, itu permasalahannya itu makanan guys. Ya kalau kita ketahui ya teman-teman, kalau orang Jepang ini kan kalau makanannya sederhana aja ya guys. Yang penting cantik dia bentuknya, udah pokoknya cantik lah. Dan bersih, seperti misalnya ikan mentah gitu, lalu sayur-sayuran yang tidak masak seperti salad gitu. Ya kalau aku ya pribadi pertama kali ya nggak nendang lah kan guys, ya nggak nyenggol ke lambung makanannya. Ya namanya udah lapar pasti kan marah gitu. Marahnya misalnya marah, aku pendam gitu. Aku pendam, terakhirnya ya seperti diam-diaman. Terakhirnya istri mengerti, oh masalah makanan ini, terakhirnya beli ke restoran. Tapi kan nggak selalu terus ke restoran. Kalau ke restoran terus kan pasti bangkrut lah guys. Jadi sering awal-awalnya itu masalah makanan. Dan kita sering itu jadi perang dingin lah ini ceritanya. Diam-diaman 1 hari 2 hari gara-gara ya makanan gitu. Karena aku masih pakai egoisku sendiri, belum beradaptasi kan. Jadi ya lama kelamaan aku nggak boleh gini nih. Namanya aku tinggal di Jepang ya harus ngikutin lah. Ya aku coba. Lalu kalau pingin masakan Indonesia, oh aku harus masak gitu. Jadi aku sering masak guys. Jadi lama kelamaan ya itulah teman-teman, bisa beradaptasi gitu. Kalau aku pingin masakan Indonesia, aku masak. Kalau aku pingin masakan Jepang ya tinggal istri yang masak, ya dinikmatin lah gitu guys. Nggak bisa kita pakai egois di sini. Itulah awal-awalnya kita berantem ataupun perang dingin sama istri diam-diaman. Oke, ini dia pos. Ini kantor pos, tapi kita dari sini aja, dalam box ini kita antar surat. Kita masukkan dulu surat kerja istriku ya guys, baru kita lanjutkan lagi cerita kita. Ini setiap hari ngantar surat surat kerja dari kantor istri guys. Ini dekat kampung kita, sudah mau dekat lagi sama
rumah untuk ngambil sepeda, lalu kita pergi ke tambal ban. Dan ini suasananya teman-teman. Apa namanya, ganggang. Di dalam ganggang lah ini ceritanya. Oke, kita lanjut lagi tadi ceritanya, yaitu pertama itu masalah makanan. Begitu sampai di Jepang ini teman-teman, wah 1 hari 2 hari sering udah damai, nanti udah damai bertengkar lagi. Bertengkarnya perang dingin, merajuk ini ceritanya. Kenapa gini makan makanannya gitu. Ya namanya masih mengikutin egois ya, maunya makanan Indonesia ya mana ada di sini kan gitu. Masih egois lah dulunya teman-teman. belum pintar beradaptasi. Jadi itulah dia. Pertama itu masalah makanan teman-teman. Dan ini suasana menuju rumah ngambil sepeda. Dan ini balai kotanya teman-teman. Balai kota, balai desa yang kemarin kita review guys. Dan kita menuju ke rumah. Jadi ya itu guys. Masalah sederhana kan, masalah makanan. Jadi kalau teman-teman ya nanti dapat wanita Jepang, udah tau lah harus siap belajar makanan-makanan Jepang biar jangan ada nanti persoalan ya teman-teman. Itu dia. Kalau kita ikutin egois kita ya itu tersiksa sendiri guys. Tersiksa sekali, betul. Diam-diaman ya pasti tersiksa lah. Mendingan langsung berantem gitu, langsung dia bicara gitu. Ini nggak didiamin. Aku juga diamin, namanya merajuk ya kan. Gara-gara makanan. Oke, kita sudah sampai di rumah. Kita ambil sepeda guys. Asik-asik masalah sepeda ini aja guys. 2 hari ini. Oke, langsung aja lah kita masukkan si jago merah ini. Masuk. Ya, masuk kau. Kau aja masalah. Gara-gara sepeda ini bocor jadi tersiksa wak pergi kerja guys. Tadi pun waktu selesai kerja ya harus dijemput istri lah teman-teman. Ya mau gimana, sepedanya ini ya kempes. Oke, kita jalan. Oke guys, sepedanya sudah masuk teman-teman. Dan kita menuju ke tambal ban ataupun bengkel sepeda yang ada di Jepang ini. Seperti di kolom komentar kalian juga sering ada bertanya ya, ada nggak tambal ban? Dan jawabannya ada. Kita sekarang menuju ke sana. Dan ternyata sepeda saya ini bocor halus teman-teman. Setelah dicek bannya tidak ada paku ataupun apa-apa. Kemarin kan kita isi angin dan ternyata dia bocor lagi. Berarti bocor halus ya kan. Oke guys, sambil kita bercerita tentang bagaimana hidup bersama wanita Jepang. Hidup bersama beristrikan orang Jepang. Dan kita lanjut lagi untuk masalah kedua ini, tentang hidup bersama wanita Jepang ini ya. Masalah kedua tentang kebersihan teman-teman. Jadi kita tahu ya Jepang itu negara pembersih ya, pembersih. Jadi aku ingat ini pertama kali itu aku buang sampah coklat, plastik coklat kecil ini sampahnya teman-teman. Aku buang dari mobil gitu. Waduh, nggak dicakapin aku 1 harian guys. merepet dia. Wah, merepet dia. Ya aku emosi lah. Kok masalah kecil aja gitu, masalah sampah kecil aja kok merepetnya 1 harian gitu loh guys. Pokoknya aku juga marah ya, diam-diaman lah guys jadinya. Masalah kecil aja kok, sampah plastik coklat aku buang gitu. Hal yang biasa ya di Indonesia. Tapi guys, wah merepetnya minta ampun teman-teman. Itu masalah kebersihan. Ya memang kita tahu Jepang ini negara pembersih guys. Lalu yang kedua itu tentang apa ya, di Jepang ini kan semua pada umumnya setiap rumah itu pakai sendal guys. Sendal dalam rumah namanya. Walaupun lantainya sudah bersih, tapi kita harus pakai sendal guys, sendal rumah. Semua di rumah Jepang pasti ada
pasti pakai sendal dalam rumah teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut masalah kebersihan, tentang masalah kedua, hidup bersama wanita Jepang, kita sudah sampai di tempat bengkel sepeda guys, tempat tambal ban. Dan ini dia suasananya. Kita parkir mobil dulu teman-teman. Ya seperti biasa, walaupun sebentar ataupun dimanapun, kalau kita mau berhenti ataupun singgah harus parkir pada tempatnya ya guys. Dan ini salah satunya tempat parkir umum. Dan ini dia suasananya parkir umumnya teman-teman. Guys, kami tambal ban guys. Sayang, kita tambal ban bocor ya, memperbaiki. Hey. Tapi masih lampu merah guys, dan tempatnya di sana. Langsung saja kita dorong ke tempat tambal ban ataupun bengkel sepeda dan sepeda motor ya teman-teman, yang ada berada di depan kita. Dan seperti itulah yang di depan kita, itulah bentuk bengkel di Jepang guys. Nah seperti inilah dia bentuknya, tampak rapi ya. Nah ditaruh dia merchandise ban dalam, tandanya di sini tempat bengkel ban, bengkel ban, memperbaiki sepeda motor ataupun sepeda. Dan sudah dicek, dan ternyata guys, pintilnya yang bermasalah teman-teman. Tidak ada bocor ataupun tidak ada bocor halus. Pintil sepedanya yang sudah longgar, tidak kuat ditutup setelah dicek sama uak ini. Jadi diganti uak inilah tutupnya. Jadi tidak ada teman-teman untuk ditambal. Walah, pau. Itulah pokoknya, itulah karena tidak mengerti ya guys. Dan inilah dia tambal ban, tempat tambal ban teman-teman, di dalam. Tapi karena kita tidak tambal ban, ya udah kita di luar aja diperbaiki tadi tempat pintil bannya. Dan kita gratis karena ya cuman memperbaiki pintil bannya aja, sama agak diketatin lalu dikasih angin. Dan kata uak tadi, udah gratis saja katanya. Dikasih angin. Oke, dan kita balik lagi guys. Nah ini dia istri mencoba. Ternyata bisa juga ya naik sepeda. Jadi seperti apa, udah bisa nih jualan jagung ini. Jagung. Atau jualan getuk kan, naik sepeda. Walah. Guys, ternyata pintilnya yang pintil sepedanya yang bermasalah teman-teman. Jadi angin yang kita pompa kemarin itu keluar lagi. Ini biaya parkir yang mahal daripada isi angin. Berapa parkir? 110, 120.000 teman-teman kita parkir di sini. Nah, jadi pertanyaannya, ada bengkel ada ya teman-teman. Dan bengkelnya itulah tadi. Bengkelnya cantik karena dia kalau tambal ban juga dia tinggal ditempel dan di heat dryer gitu aja tadi guys. Tapi karena yang bermasalah di ban kita, pintil sepedanya itu agak longgar, jadi anginnya keluar gitu guys. Jadi kita nggak tambal ban. Tapi itulah suasana tambal ban di Jepang ini teman-teman. Jadi pertanyaannya, ada tambal ban di Jepang? Ada. Oke, kita kembali pulang guys. Dan inilah dia yang di depan kita ini tadi, tempat tambal ban ataupun tempat memperbaiki sepeda ataupun sepeda motor ya teman-teman. Ini ada tulisannya, mungkin tulisannya bengkel. Itulah mungkin ya kan guys. Oke, kita lanjut cerita kita tadi ya teman-teman. Nah, masalah kebersihan tadi, tentang hidup bersama wanita Jepang, apakah nyaman atau tidak? Kita lanjut lagi cerita kita. Sambari teman-teman, cek ya,
jalan berlobang di Jepang ini ya guys. Sambil kita bercerita tentang kita, teman-teman juga sambil melihat jalan-jalanan di Jepang ada nggak yang berlobang. Karena aku tadi memvideokan lama gitu, belum ada menemukan jalan yang berlobang di sini guys. Jadi ya kan guys, masalah kebersihan tadi, untuk masalah yang kedua ini, aku pernah itu kelupaan nggak pakai sendal teman-teman dalam rumah. Wah, itu juga marahnya istri, gila kali. 2 hari nih nggak cakapan, masalah itu aja, masalah nggak pakai sendal dalam rumah, sendal rumah teman-teman. 2 hari nggak cakapan. Ya, yang bikin 2 hari yang nggak cakapan, aku marah juga itu. Masa masalah ini aja sampai marahan gitu. Jadi aku juga merajuk juga teman-teman. Tapi lama-kelamaan kalau aku yang merajuk, hancur juga aku ya kan guys. Nggak ada makanan, nggak dicakapin, nggak dapat jatah malam, nyerah juga akhirnya. Nyerah aku baik-baikin lagi lah teman-teman. Aku bikin lucu-lucu, aku sayang-sayang, udah damai guys. Itu masalah kebersihan guys, gara-gara nggak pakai sendal aku dalam rumah. Jadi teman-teman, itu juga perlu diingat masalah kebersihan. Jangan buang sampah sembarangan di depan wanita Jepang ya. Ataupun di pacar kalian nanti kalau ada orang Jepang. Dan jangan lupa juga pakai sendal dalam rumah ya teman-teman, biar nanti kalian nggak dimarah-marahin ataupun diomel-omelin untuk masalah kebersihan. Lanjut untuk masalah waktu guys. Jadi orang Jepang itu ini pernah juga nih perang dingin ini. Tapi itulah sama juga perang dingin yang aku ceritakan, masalah kebersihan ataupun masalah makanan guys. Jadi masalah waktu itu orang Jepang itu sangat disiplin ya guys ya teman-teman. Jadi jangan coba-coba untuk sama orang Jepang itu molor-molor dalam hal waktu. Bisa berantem kalian. Dan itulah dia teman-teman, sebagian faktor hal yang kecil ya yang bisa membuat kita berantem hidup bersama istri Jepang ataupun wanita Jepang guys. Dan dari faktor itulah aku belajar tidak boleh mengikuti egoisku ataupun karakterku yang hidup di Indonesia aku terapkan di sini. Tidak boleh teman-teman. Kita mampir dulu teman-teman, kita lihat ke atas, kita lihat tempel. Tapi istri nggak ikut. Capek dia katanya naik tangga. Memang tangganya agak sedikit tinggi guys. Kita cuman mampir ya, tidak lama-lama teman-teman. Cuman kasih lihat teman-teman aja nih. Dan guys, kita mampir dulu ke tempel ini. Ini tempel dekat rumah kita guys. Jadi kita mau lihat-lihat dulu. Istriku nggak ikut, dia di bawah itu di mobil. Capek dia katanya. Dan itulah teman-teman, permasalahanku ya, pengalamanku pertama sekali bersama istri Jepang berkeluarga di sini. Ya, perang-perang dingin sering, tapi masalah-masalah yang sepele, masalah yang aku bilang tadi lah. Dan masih ada sih yang lebih konyol lagi masalahnya, lebih kecil lagi masalahnya yang bisa yang bisa perang dingin atau kita bertengkar. Ya, permasalahan-permasalahan yang kebiasaan di Indonesia terbawa ke sini guys. Ya, dari situlah belajar beradaptasi. Dah akhirnya ya nyaman, terbawa waktu, nyaman lah sampai sekarang teman-teman. Ini dia tempel di desa aku guys. Tempel Taisi namanya. Ini rumah adat lah ini ceritanya nih teman-teman. Seperti di Indonesia ya, ada rumah adat Jawa, rumah adat Batak, Madura, Melayu, dan di Jepang juga ada. Dan inilah dia rumah adatnya. Dan ini apa namanya ini, pagoda. Ada pagodanya juga guys. Nah, ini pagodanya juga. Dan ini di atas di atas bukit. Lokasi tempelnya ini di atas bukit guys.
tapi suasananya sepi karena sudah sore teman-teman. Kalau pagi siang ada banyak pengunjung yang melihat-lihat gitu ataupun berdoa gitu. Karena di sini juga bisa tempat berdoa teman-teman. Ya agama-agama orang inilah, agama Shinto lah, agama orang Jepang ya guys. Nah, dan di sebelah sana juga, di seberang sana yang ada tangga itu juga sambungan dari sini teman-teman. Nah itu juga temple seperti ini. Oke teman-teman, karena kita judulnya mampir ya, cuman sekilas saja ya guys. Nanti kita lihat-lihat lagi, kalau ada waktu kita lihat-lihat lagi di dalam lebih dekat lagi. Karena ini dekat rumah kita guys, jalan kaki juga udah sampai. Tidak jauh dari rumah kita ya teman-teman, ini lokasinya. Jadi kita bisa nanti lihat-lihat lebih dekat lagi. Ini karena kita mampir aja nih. Kalau rumah kita di sana, dekat lagi. Jalan kaki juga sudah sampai. Istri menunggu di mobil. Oke teman-teman, inilah dia suasana kita. Suasana di sore hari, mampir ke temple dekat rumah kita, dan kita juga tadi sudah bercerita tentang kita juga hidup bersama, bagaimana, pernah marah atau tidak, pernah bertengkar atau tidak, sudah kita cerita. Dan juga kita sudah melihat suasana tambal ban ataupun sepeda, bengkel sepeda, dan juga bisa juga sepeda motor tadi ya teman-teman. Itulah dia tampilannya, walaupun hanya sekilas, karena ban aku kempes ini bukan kena kempes halus, bocor halus ataupun kena paku, tapi pintilnya katanya tadi yang bermasalah. Nah, jadi agak diperbaikinya sedikit, lalu dikasih angin, udah beres. Oke teman-teman, kalau ada kata-kata yang salah tadi, maaf ya guys. Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Oke, bye-bye sayang. Driver dia tunggu katanya. Tunggu. Ya, aku tunggu pun. Oke sayang. Dadah. Tunggu tadi ada lampu merah.